Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi 12 Oktober 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengatakan tagar percuma lapor polisi merupakan bentuk kritik publik atas kinerja Korps Bayangkara. Wakil Koordinator Kontras, Rifan Le Anandar melalui keterangan tertulis pada Senin 11 Oktober 2021 yang lalu menjelaskan mereka menilai bahwa tagar ini merupakan bentuk kritik publik atas kinerja Korps Bayangkara. Rifan mengatakan tagar percuma lapor polisi membicarakan kenihilan hasil dari upaya publik untuk mendapatkan keadilan. Kasus di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan hanya menjadi satu kasus di antara kasus serupa lainnya yang butuh perhatian publik agar segera mendapatkan jalan penyelesaian secara berkeadilan. Berdasarkan catatan Kontras, selama periode Juli 2020 hingga Oktober 2021, terdapat 12 kasus yang tidak dilanjutkan oleh kepolisian. Rifanli mengatakan kasus-kasus yang tidak dilanjutkan oleh pihak kepolisian tersebar pada level Polsek dan Polres atas alasan tidak adanya saksi, kurangnya barang bukti, arahan untuk diselesaikan secara internal dalam menangani kasus, terdapat juga kendala dalam mengungkap identitas pelaku dan beberapa alasan perkara lainnya. Nah, pemirsa, untuk membahasnya, apakah sebab lahirnya tagar hashtag percuma lapor polisi yang ramai disuarakan masyarakat, bagaimana fungsi lembaga pengawasan eksternal kepolisian, bagaimana reformasi Korps yang dilakukan kepolisian dan pemerintah selama ini. Untuk membahasnya kita terhubung dengan Bung Saiful dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana ini kabarnya Bung Saiful? Sehat ini? Alhamdulillah. Baik Bung, menanggapi terkait dengan hashtag yang sedang ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat ini, apa sebab lahirnya tagar hashtag percuma lapor polisi yang ramai disuarakan masyarakat? Apakah adanya tagar ini secara umum dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri atau bagaimana ini dalam pandangan Anda ini Bung Saiful? Ya, baik. Para pemirsa di mana saja berada, terima kasih. Jadi kalau kita melihat tagar percuma lapor polisi, saya kira ini merupakan indikasi dari sebuah gambaran atau fenomena dari sikap masyarakat. Jadi sikap masyarakat, respon masyarakat yang menaruh perhatian yang sangat negatif terhadap kinerja kepolisian selama ini yang terjadi di tanah air. Saya kira ada banyak kasus yang kita bisa lihat, bagaimana kasus-kasus hukum yang ditangani oleh pihak kepolisian, terutama kasus-kasus pidana, itu yang kemudian banyak di antara kasus-kasus itu dipetiskan kasusnya, tidak dilanjutkan, dan seterusnya. Dengan banyak berbagai alasan, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh host. Saya kira apa yang disampaikan oleh masyarakat ini merupakan betapa masyarakat itu sudah tidak lagi menaruh kepercayaan yang baik terhadap institusi kepolisian kita. Apalagi dalam catatan Kontras, ya, ketika menyoal kinerja kepolisian, Kontras pada laporan tanggal 6 Mei 2021 yang disampaikan oleh Orozi Brilian dari Kontras, dia itu menyampaikan bahwa selama perjalanan kepolisian selama 100 hari sejak dilantiknya Kapolri baru, menyampaikan bahwa kepolisian ini kinerjanya memang menunjukkan hal-hal yang kurang baik atau kurang maksimal atau kurang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara baik. Ini alasan Rusi, saya kira ini masuk akal karena saya kira apa yang terjadi di Luwu Timur dan di beberapa tempat yang lain, jadi itu tadi hanya satu contoh kasus, ini merupakan satu contoh bagaimana
kinerja kepolisian dalam menangani kasus-kasus pidana ini itu kurang memberikan respon yang baik dari masyarakat. Sehingga ya wajarlah kalau masyarakat kemudian menyampaikan unek-unek, menyampaikan perasaan hati mereka tentang kinerja kepolisian yang selama ini tidak betul-betul memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara keseluruhan. Ya, baik Bung Saiful. Lantas kemudian jika kita melihat dari beberapa kasus ini, wabil khusus ini yang ada di Luwu Timur ini, kira-kira menurut pandangan Anda, bagaimanakah transparansi Polri dalam menangani dugaan kasus pemerkosaan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan ini, Bung Saiful? Ya, saya kira masyarakat kita sekarang kan ini adalah masyarakat yang kritis, apalagi ditandai dengan era keterbukaan informasi yang sangat masif dan luar biasa. Jadi harusnya pihak kepolisian itu lebih transparan ketika menangani berbagai perkara pidana yang diajukan ke kepolisian itu sendiri. Ya, tidak ada salahnya saya kira polisi ini lebih transparan, lebih terbuka kepada publik. Apalagi sekarang ini kepolisian kan ini betul-betul ingin memajukan jati dirinya sebagai lembaga penegak hukum yang betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat. Tetapi dengan melihat beberapa kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian yang banyak mengecewakan masyarakat pencari keadilan di negeri ini, ya tadi itu dengan mengambil contoh kasus di Luwu Timur, saya kira ini juga merupakan catatan kritis tersendiri oleh masyarakat Indonesia terhadap kinerja kepolisian selama ini yang itu kurang terbuka, kurang transparan. Padahal ya sekarang ini menurut saya sudah seharusnya polisi itu harus transparan. Jadi kalau misalnya munculnya tagar tadi itu percuma lapor polisi, nah ini juga merupakan indikasi betapa masyarakat menaruh ketidakpercayaan terhadap kinerja kepolisian yang memang sampai saat ini belum transparan. Ya artinya belum transparan itu ya harusnya kan polisi itu menjelaskan kenapa ini tidak bisa dilanjutkan, kenapa barang buktinya tidak bisa ditemukan, atau ya kalau barang buktinya tidak bisa ditemukan kan bisa dicari barang bukti yang lain atau alat bukti yang lain yang sifatnya petunjuk untuk betul-betul mengungkap tindak pidana yang ditangani oleh pihak kepolisian sehingga ini bisa menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Baik. Makasih. Ya, baik Bung. Lantas kemudian ini kan kalau kita melihat ya fenomena di tengah-tengah masyarakat, ini di tengah-tengah masyarakat kita ini ada satu anekdot yang cukup membuat kita miris ya. Jadi ada satu anekdot di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwa jika kehilangan kambing, tak usah lapor polisi karena justru akan kehilangan sapi katanya. Nah, bagaimana menurut Anda ini untuk menyoroti dari fenomena tersebut ini, Bung Saiful? Iya, ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh masyarakat melapor, ya itu tadi melapor kambing, itu dan kambing yang hilang nanti itu sapinya yang justru. Saya kira ini masyarakat ini ada banyak kasus ketika mereka ini maksud saya mengajukan kasusnya, melaporkan kasusnya ke kepolisian kan mereka itu butuh biaya yang banyak, butuh biaya operasional. Bolak-balik dari kantor polisi ke rumah kediaman mereka, itu kan butuh biaya. Nah, persoalannya ada beberapa fakta, ya memang ini harus dibuktikan, tetapi kan ini ada isu, konon ya kalau kepada pihak kepolisian ya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih bagus, ya ini konon ya untuk mendapatkan penanganan yang bagus dari kepolisian terkait tindak pidana yang dilaporkan, ya harus mengeluarkan duit lagi. Harus menyetor duit lagi ya, tapi wallahu a'lam bisa. Nah, inilah mungkin ini yang menyebabkan sehingga masyarakat mengatakan melaporkan tindak pidana kecurian kambing, tapi justru dampaknya itu sapi yang hilang. Nah, ini saya kira ucapan sarkastis dari masyarakat, artinya ya percuma saja buang-buang biaya ke kantor kepolisian, tetapi justru nanti biaya di balik itu lebih besar lagi. Kira ini memang menjadi catatan tersendiri bagi pihak kepolisian ke depan. Baik. Baik, lantas kemudian ini menurut pandangan Anda ini, bagaimana profesionalitas kinerja dari kepolisian sendiri di dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus? Lalu bagaimana juga persepsi masyarakat terhadap citra Polri saat ini, Bung Saiful? Iya. Saya kira kalau kita kembali lagi mencontoh kasus di Luwu Timur dan beberapa kasus-kasus lainnya yang
kadang itu dipetiskan oleh pihak kepolisian dengan berbagai macam alasan, yang antara lain yang selalu dijadikan alasan itu kan kehilangan barang bukti. Saya kira dalam hal ini pihak kepolisian kan itu harus profesional. Artinya kalau menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena kurangnya bukti untuk mengajukan persoalan ini ke kejaksaan atau ke pengadilan, saya kira di sinilah dituntut profesionalisme pihak kepolisian. Artinya kalau kepolisian sudah mengeluarkan pernyataan, ya tadi saya katakan misalnya kasus ini dipetiskan karena kurangnya alat bukti, itu ya jelas menunjukkan bahwa pihak kepolisian itu ya kurang profesional. Ya tadi kan pada awal saya sudah jelaskan bahwa ya kalau misalnya kekurangan bukti kan ada yang namanya alat bukti petunjuk untuk memperkuat bahwa betul-betul itu terjadi yang namanya tindak pidana yang itu harus diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Nah dari sini ya karena banyak kasus itu yang kemudian dipetiskan atau mandek di pihak kepolisian, ya akhirnya masyarakat ini menaruh persepsi yang begitu negatif, persepsi yang begitu menaruh ketidakpercayaan kepada institusi kepolisian. Kira demikian. Ya baik, lantas kalau kita melihat fenomena tersebut tadi ya, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian seperti itu, sebagaimana yang sudah Anda jelaskan. Ini kemudian bagaimanakah fungsi lembaga pengawasan eksternal dari kepolisian selama ini? Dan bagaimana pula reformasi Korps yang dilakukan oleh kepolisian dan pemerintahan selama ini, Bung Saiful? Ya, baik. Ya, memang beberapa tahun ini, belakangan ini, pemerintah Indonesia akan berupaya untuk meningkatkan kinerja institusi kepolisian kita dalam menangani berbagai tindak pidana yang itu diajukan ke pihak kepolisian. Nah, salah satu solusi yang dilakukan oleh pihak pemerintah itu adalah membentuk yang namanya Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional. Artinya Kompolnas ini secara eksternal menjadi satu lembaga watchdog, menjadi lembaga pengawas terhadap kinerja kepolisian. Tetapi ya kita lihat lembaga internal yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, Kompolnas, Komisi Kepolisian Nasional, itu ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan rekomendasi, paling tidak memberikan peringatan keras kepada kepolisian terhadap berbagai kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian. Sehingga disinilah ya bisa saya katakan bahwa ternyata Komisi Kepolisian Nasional juga tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal keberadaan mereka, Kompolnas ini harusnya bertindak independen, harusnya bertindak tanpa tendensi apa-apa, hendaknya bertindak untuk mengedepankan bagaimana betul-betul mengawasi pekerjaan kepolisian itu supaya lebih maksimal, lebih efektif, lebih memberikan pelayanan hukum dan lebih memberikan hukum kepada masyarakat. Sehingga ya menurut saya ke depan harusnya Kompolnas ini ya menjadi pekerjaan rumah tersendiri, sudah diberikan amanah oleh undang-undang, diberikan amanah oleh pemerintah, diberikan kepercayaan oleh masyarakat Indonesia. Harusnya Kompolnas ini lebih bertindak secara profesional, bagaimana betul-betul mengawasi, mengontrol, kalau perlu itu memberikan peringatan keras terhadap pihak kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan atau prosedur hukum itu yang kemudian tidak memberikan rasa perlindungan hukum dan tidak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Saya kira demikian. Ya, baik Bung Saiful, ini terakhir. Ini kan sebagaimana kita pahami, ya kita juga mayoritas penduduk kita adalah beragama Islam sebagai seorang Muslim. Nah, sebagai seorang Muslim, lantas bagaimanakah konsep negara ya di dalam Islam, ya, di dalam melayani setiap laporan masyarakat yang menginginkan pelayanan negara di bidang penegakan hukum ini, Bung Saiful? Iya, saya kira ya memang kita kan sebagai seorang Muslim tentunya ingin melihat berbagai persoalan yang ada di sekitar kita itu adalah dengan menggunakan perspektif atau dengan menggunakan kacamata Islam. Saya kira itu memang wajar, mutlak, dan memang penting. Segala persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat ini, terutama yang mayoritas Muslim itu, ya tentu harus dengan sudut pandang Islam. Kenapa saya katakan sudut pandang Islam? Karena kita harus melihat Islam itu tidak hanya sekedar sebuah ritual atau sekedar Islam itu sekedar sebuah ibadah saja. Sebetulnya Islam itu adalah sebuah sistem. Islam itu adalah sebuah tatanan kehidupan.
sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Jadi semua tatanan kehidupan itu dan juga merupakan wujud keimanan seorang muslim, ya memang itu harus diatur di dalam kacamata atau dalam perspektif atau sudut pandang Islam. Nah, dalam hal inilah maka Islam sebagai sebuah realitas, Islam sebagai sebuah sistem kehidupan, yaitu memang bisa kita lihat bagaimana penerapan Islam itu pada masa Rasulullah, pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama kita bisa lihat pada masa bagaimana kepemimpinan Umar bin Khattab ketika menangani keluhan dari warga negara terkait dengan tindakan atau perilaku aparat pejabat negara atau perilaku warga masyarakat lainnya yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, apalagi sampai melanggar hak-hak orang lain. Nah, inilah yang bisa kita lihat bahwa betapa Islam itu sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah tatanan, sebagai sebuah aturan juga menghendaki bahwa pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, terutama itu terkait dengan pelayanan hukum, maka ini harus diakomodir karena ini tidak lain, ya tadi saya katakan tidak lain karena berangkat dari perspektif bagaimana melihat Islam itu sebagai sebuah tatanan aturan dan juga sekaligus melihat bahwa Islam itu memang betul-betul memberikan, maksud saya betul-betul memberikan pelayanan dan jaminan terhadap hak-hak setiap manusia, siapapun manusia itu. Jadi jangan dipikir bahwa ketika Islam ini sebagai tatanan kehidupan yang memberikan pelayanan hukum, itu hanya menjamin hak-hak orang-orang muslim saja, tidak demikian. Dulu pada zaman Umar bin Khattab atau zaman para Khulafaur Rasyidin atau zaman para sahabat dulu, semua itu diakomodir kepentingan-kepentingan hukum, baik itu dia muslim maupun non-muslim. Bahkan non-muslim saja itu bisa kita lihat pada masa Umar bin Khattab, ada salah seorang gubernurnya yang tinggal di Mesir. Gubernur ini itu dengan semena-mena menggusur rumah milik orang Yahudi. Ya. Ketika mendengar laporan itu Umar bin Khattab marah besar kepada gubernurnya. Ini menunjukkan bahwa betapa pelayanan dan penegakan hukum dalam tatanan dan aturan Islam itu betul-betul menjamin hak-hak semua manusia. Ini juga ada satu contoh, secara singkat saya sampaikan. Ada salah seorang kepala negara, Ali bin Abi Thalib, itu kan merasa baju besinya itu dicuri oleh orang Yahudi. Tetapi karena Ali bin Abi Thalib ini tidak mampu mengajukan bukti-bukti hukum, maka aduan dia itu ditolak oleh hakim. Ya, kemudian diterimalah dibenarkan sang Yahudi tadi itu. Ya, demikian dari saya. Baik, Bung Saiful, Masya Allah ini luar biasa ya jika memang keadilan itu kemudian ditegakkan dengan Islam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bentuk ya dari kita ya untuk kemudian mengingatkan ya institusi Polri untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai amanah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Baik, Bung Saiful, ini terima kasih atas kesempatannya ya hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Ya, semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KC News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual dan terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.